Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Rahma Fitrianti dengan NIM 2086206176 dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran pada operasi hitung bilangan bulat. Sebelum membahas mengenai media pembelajaran pada operasi hitung bilangan bulat tersebut, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Yang termasuk bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan negatif dari bilangan cacah yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dalam hal ini, negatif 0 sama dengan 0, jadi tidak ada dituliskan lagi sebagai negatif bilangan cacah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen dari bilangan bulat adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat disebut sebagai bilangan bulat karena ia tidak memiliki anggota pecahan dan desimal. Adapun macam-macam dari bilangan bulat, yang pertama ada bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua bilangan bulat 0, yaitu 0. Dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian perbandingan bilangan bulat. Yang pertama ada simbol lebih dari, yang kedua simbol kurang dari, dan yang ketiga simbol sama dengan. Yang pertama simbol lebih dari. Simbol ini dibaca lebih dari, maka simbol ini menyatakan angka di sebelah kiri dari simbol nilainya lebih besar dari angka di sebelah kanan simbol. Contohnya 6 lebih dari 3. Yang kedua simbol kurang dari. Simbol ini dibaca kurang dari, maka simbol ini menyatakan angka di sebelah kiri simbol nilainya lebih kecil dari angka di sebelah kanan simbol. Contohnya 7 kurang dari 9. Yang ketiga simbol sama dengan. Simbol ini dibaca sama dengan, maka simbol ini menyatakan nilai angka di sebelah kiri simbol nilainya sama besar dengan angka di sebelah kanan simbol. Kemudian sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama ada komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Yang pertama sifat komutatif. Disebut juga sifat pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Bentuk umum dari sifat komutatif ini ialah A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua sifat asosiatif. Disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Bentuk umum dari sifat asosiatif ini ialah dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, dan dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga, sifat distributif. Disebut juga sifat penyebaran. Sifat distributif ada dua, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umum dari sifat distributif ini ialah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C, dan A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Operasi bilangan bulat terdiri dari yang pertama rumus operasi bilangan, yang kedua penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga perkalian dan pembagian. Yang pertama rumus operasi bilangan. Positif bertemu positif menghasilkan nilai positif. Positif bertemu negatif menghasilkan nilai negatif. Negatif bertemu negatif menghasilkan nilai positif. Negatif bertemu positif menghasilkan nilai negatif. Bertemu di sini maksudnya dalam arti dikali atau dibagi. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan.
Nah, di sini terdapat beberapa contoh soal dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Begitupun dengan perkalian dan pembagian, juga terdapat beberapa contoh soal. Untuk menyelesaikan soal-soal operasi hitung berikut ini, pastinya memerlukan rumus-rumus operasi bilangan yang sudah tertera di atas sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada media pembelajaran pada operasi bilangan bulat. Kali ini saya menggunakan media koin positif dan negatif. Media koin merupakan suatu media atau alat peraga yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Salah satunya adalah media koin positif dan negatif. Media koin positif dan negatif merupakan media berbentuk koin yang diberi tanda positif dan tanda negatif. Penggunaan media koin positif negatif bertujuan mempermudah pemahaman siswa tentang operasi hitung bilangan bulat, salah satunya pada operasi penjumlahan. Penjumlahan artinya menggabungkan sejumlah koin yang bertanda sama atau berbeda tanda sehingga diperoleh pasangan koin bertanda positif dan koin bertanda negatif. Kemudian menuliskan sisa-sisa koin yang tidak mendapatkan pasangan sebagai hasil akhir. Media koin termasuk ke dalam jenis media grafis, karena media koin memuat simbol positif dan negatif. Media koin positif negatif berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang belum jelas, sehingga pencapaian hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai melalui proses pembelajaran. Dengan media koin positif negatif ini, diharapkan siswa lebih tertarik untuk belajar operasi hitung bilangan bulat, karena selama ini yang selalu digunakan adalah garis bilangan, sehingga siswa mungkin merasa bosan yang berdampak pada kurangnya hasil belajar, khususnya pada pelajaran matematika. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang dapat diselesaikan dengan media koin. Nah, di sini terdapat dua buah koin yang berbeda warna. Ada warna biru untuk bilangan positif dan warna merah untuk bilangan negatif. Koin-koin ini dapat dibuat dengan menggunakan kertas ataupun dengan tutup botol plastik, ataupun juga dengan menggunakan kancing. Bebas menggunakan apa saja dengan syarat dua warna yang berbeda antara positif dan negatif. Sebelum kita menggunakan koin-koin tersebut untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati di awal, yaitu jika operasi hitungnya adalah penjumlahan, berarti kita meletakkan koin pada kotak yang telah terlihat pada layar saat ini. Sedangkan jika operasi hitungnya adalah pengurangan, berarti kita mengambil koin dari kotak. Satu lagi, jika ada pasangan koin biru dengan koin merah atau koin positif dengan negatif, berarti netral atau nilainya 0. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan yang kita gunakan dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat berikut ini. Kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan. Di sini, pertama kita meletakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Kemudian perhatikan operasi hitungnya yaitu penjumlahan. Berarti kita meletakkan koin ke kotak. Berapa koin yang kita letakkan? Yaitu 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 ditambah 4 sama dengan 7 koin positif. Berikutnya, 3 ditambah negatif 4 sama dengan. Pertama, kita letakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan, berarti kita meletakkan koin lagi. Koin apa yang kita letakkan? Kita diminta meletakkan 4 koin negatif. 1, 2, 3, 4. Di sini dapat kita lihat pada aturan sebelumnya bahwa jika ada koin positif dengan koin negatif, berarti nilainya adalah 0 atau netral, sehingga dapat kita buang. Kita memiliki 1, 2, 3. 3 pasangan koin positif dengan negatif yang dapat kita buang terlebih dahulu. 1, 2, 3.
sehingga diperoleh 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, 3 dikurang 4 sama dengan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk pada operasi hitung pengurangan. Kita letakkan dulu 1, 2, 3. 3 koin positif. Kemudian operasinya adalah pengurangan. Berarti kita harus mengambil koin. Koin apa yang kita ambil? Koin positif sebanyak 4. Jadi, bedakan antara operasi dengan nilai positif dan negatif. Di sini operasinya pengurangan, tetapi yang dikurangi atau yang diambil adalah koin positif sebanyak 4. Sementara di kotak hanya terdapat 3 koin. Lalu, satu koinnya dari mana? Kita minta bantuan pada koin netral, yaitu dengan kita masukkan satu koin netral. Dari sini barulah kita dapat mengambil 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, 3 dikurang negatif 4 sama dengan. Kita letakkan dulu 3 koin positif. 1, 2, 3. Kemudian terlihat operasinya adalah pengurangan, berarti kita mengambil. Yang diambil adalah 4 koin negatif. Namun, di kotak tidak terdapat koin negatif sama sekali. Caranya bagaimana? Kita minta bantuan lagi pada koin netral. Kita letakkan 4 koin netral. 1, 2, 3, 4. Barulah kita dapat mengambil 4 koin negatif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 dikurang negatif 4 sama dengan 7. Demikianlah penjelasan saya mengenai media pembelajaran yang dapat digunakan pada operasi hitung bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.